Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu lagi ya secara online. Ya, hari ini saudaraku saya menyampaikan renungan singkat ya, biar kiranya saudara memperhatikan. Nah, setelah selesai renungan yang saudara dengar ini, saya berharap ya saudara nanti sharingkan saudara kebenaran apa yang saudara terima, apa yang saudara mau lakukan, komitmen saudara ya sebagai tanggapan saudara terhadap renungan ini ya. Jadi biarlah saudara penuh sukacita mendengarkan renungan ini. Nah saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan yang saya beri judul saudaraku, yaitu tetap bergembira di tengah duka cita karena pencobaan-pencobaan. Saudaraku, kita tahu hari-hari ini bangsa kita sedang sungguh-sungguh berjuang ya untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Saya rindu kita punya dasar kebenaran yang kuat untuk kita bisa tetap bergembira di tengah situasi perjuangan dan pergumulan yang tidak mudah hari-hari ini. Nah, mari kita akan membaca di dalam suratan 1 Petrus pasal 6 dan pasal 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, saudaraku. Maaf, ya. Kita akan baca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang setuju firman Tuhan katakan amin, saudaraku. Nah, dari dua ayat ini, saudaraku, yaitu ayat 6 dan 7 suratan 1 Petrus pasal 1, ada 4 hal penting yang kita bisa pelajari, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, ya, yaitu firman Tuhan memerintahkan kita untuk bergembiralah akan hal itu. Ya, kita diminta untuk bergembiralah akan hal itu. Nah, saudara, kita perlu bergembira karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, saudaraku ya. Dan sebaliknya, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya, di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ya, itu bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan. Kita justru perlu bergembira, saudaraku. Nah, tentu gembiranya nggak dibuat-buat, saudaraku ya. Kita perlu bergembira di atas dasar yang benar, tentu di atas dasar firman Tuhan. Nah, atas dasar apa kita harus bergembira? Dikatakan bergembiralah akan hal itu. Apa hal itu? Itu menunjuk ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya saya baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, itu ayat 3, pasal yang sama. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kita orang yang telah dilahirkan kembali oleh rahmatnya Allah yang luar biasa, ya, melalui kebangkitan Yesus Kristus ya. Baru saja kita peringati ya hari kebangkitannya itu, ya. Nah, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, jangan lupa saudara, hidup orang percaya di dalam Tuhan adalah suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan akan apa, saudaraku? Dikatakan di ayat 4,
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Wah, jadi yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, itu pasti saudara sesuatu yang bukan ada di dunia ini, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kita diminta untuk bergembira karena ada suatu bagian yang kita akan terima nanti di sorga, saudaraku. Ya, jadi kegembiraan kita itu karena ada satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang Allah sediakan, yang Allah simpan bagi kita di sorga. Itu warisan yang indah yang Tuhan beri kepada kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, saudaraku. Jadi kita diminta untuk bergembira akan hal itu. Mari saudara, kita bergembira untuk apa yang Allah sediakan bagi kita di dalam sorga. Yang kedua, dari ayat-ayat ini dikatakan, kenapa kita harus bergembira? Karena, saudaraku, duka cita karena pencobaan. Ya, kesedihan karena pencobaan itu. Pencobaan itu bisa sakit penyakit, ya, hari-hari ini. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong bangsa kita, supaya mereka yang positif COVID ini bisa mengalami kesembuhan. Lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal, saudaraku. Ya, dan jangan grafiknya tambah naik, saudaraku. Ya, jadi pencobaan itu bisa berupa sakit penyakit atau tekanan ekonomi juga hari-hari ini, saudaraku. Ya, karena social distancing, karena juga PSBB sekarang ini. Ya, pembatasan sosial berskala besar, saudara, itu ada efeknya secara ekonomi. Nah, itu menimbulkan kesedihan. Ya. Tetapi saudara, berita baiknya, kesedihan atau duka cita karena pencobaan itu dikatakan hanya seketika saja lamanya, saudaraku. Seketika berarti hanya sebentar, seketika berarti sekejap. Ya. Saudara, kalau orang hidup itu bisa sampai 70-80 tahun, firman Allah tetap berkata bahwa hidup manusia itu hanya seperti uap saja, saudaraku. Ya, sebentar saja kelihatan, lalu tidak ada, ya, tidak kelihatan lagi. Nah, saudara, di rentang hidup itu ada kesulitan, ada penderitaan, saudaraku. Tapi saudaraku, dibandingkan dengan hidup yang lumayan cukup panjang itu, yang juga dikatakan cuma sebentar, maka dikatakan duka cita karena pencobaan itu hanya seketika saja, saudaraku. Ya, saudara, saya percaya, saudara, ya, hidup orang percaya itu mengalami dinamika susah senang, saudaraku, ya. Tapi saudaraku, bukan hanya susah saja, ya, bukan senang saja. Saya percaya, saudara, di dunia ini senang itu ada batasnya juga, saudaraku. Ya, makanya yang senang-senang, yang lagi senang, ingat, saudara, ya, senang itu enggak seterusnya, ya, dalam konteks saudaraku, kehidupan di dunia ini, saudaraku. Tapi juga, saudaraku, bukan cuma senang yang ada batas waktunya, tapi juga, saudaraku, yang namanya kesusahan atau kesusahan karena pencobaan-pencobaan, karena ujian-ujian terhadap iman kita, itu juga tidak seterusnya, saudaraku, ya. Ada waktunya, ya. Itu sebabnya kita diminta untuk bergembira, ya. Jadi ingat, kalau kita hari-hari ini sedang susah karena ada sakit penyakit, karena tekanan ekonomi, karena hal-hal yang lain, saudaraku, ingat, itu hanya seketika saja. Nah, saudaraku, lebih lagi kita harus bergembira, saudaraku. Kenapa, saudaraku?
Karena tujuan daripada Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian itu, saudaraku, tujuannya begitu mulia, saudaraku. Ya, sesuatu itu kalau ada tujuan, saudara, itu membuat hati kita jadi rasa plong, ada mantepnya ya. Waktu kita senang ada tujuannya, waktu kita mengalami susah juga ada tujuannya, saudaraku. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, apa tujuannya itu? Ini luar biasa, dikatakan tujuan daripada duka cita karena pencobaan-pencobaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita, saudaraku. Saudara, apa yang dimaksud dengan kemurnian iman? Ya, secara sederhana saya menangkapnya begini, saudara. Iman itu hanya berdasarkan firman. Ya, bahkan iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Kristus. Jadi firman itu menjadi dasar daripada iman seseorang. Nah, iman yang murni itu iman yang hanya didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Nah, kadang saudaraku, ya, saya dan saudara bisa saja ya kelihatannya kuat imannya, kelihatannya murni imannya, saudaraku. Waktu kita sehat, waktu secara ekonomi kita cukup, bahkan mungkin berkelimpahan, saudaraku. Kita sedang berhasil usaha kita, ya. Atau kita punya pencapaian-pencapaian tertentu, lalu kita seperti kelihatan orang yang sangat diberkati. Waktu kita bersaksi, orang melihat sepertinya bahwa iman kita benar-benar iman yang kuat, iman yang murni berdasarkan firman. Tetapi saudaraku, di dalam kenyataan, saudaraku, seringkali saudaraku, kita tidak seperti yang kelihatan, saudara. Ya, di luar kita kelihatannya bisa hebat. Ya, karena apa, saudara? Mungkin kita sedang sehat, usaha berhasil, semuanya oke, keluarga semua sehat. Tapi gimana kalau kita ngalami yang kebalikan dari itu? Apakah kita masih bisa bersyukur, masih bisa mengucap syukur seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan? Nah, makanya perlu diuji, saudaraku. Ya, Tuhan izinkan barangkali satu waktu kita mengalami sakit, satu sakit yang kita tidak ingin, tapi Tuhan izinkan. Mungkin satu kali kita mengalami tekanan ekonomi yang kita tidak inginkan, tapi Tuhan izinkan. Masihkah kita bisa bersyukur? Masihkah kita bisa bergembira? Karena kita mendasarkan iman kita di atas landasan firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bergembira, saudaraku, ya, ketika Tuhan izinkan ada pencobaan-pencobaan. Supaya ketahuan, supaya terbukti kemurnian iman kita. Ya, kekayaan, kesehatan, ya, usaha-usaha keberhasilan itu bisa mudah sekali berubah, saudaraku. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Iman orang percaya harus didasarkan semata-mata atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, selanjutnya yang keempat, saudaraku, kemurnian iman itu dikatakan oleh firman Tuhan, ya, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi tujuan dari pencobaan itu begitu mulia untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan selanjutnya kemurnian iman kita dikatakan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Saudara, makin murni iman kita, artinya iman kita makin didasarkan atas kebenaran firman. Kita akan jadi orang yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi di sekeliling kita, saudara.
Saya tidak tahu saudara, ya virus corona ini akan sampai berapa hebat pengaruhnya. Ada yang mengatakan mungkin akan datang lagi virus yang lain saudaraku. Nah tapi saudaraku, iman kita tidak berdasarkan situasi kondisi di sekeliling kita. Kalau kondisinya baik iman kita kuat, kalau kondisinya kurang baik iman kita jadi drop. Bukan. Iman kita dasarkan di atas kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi sekali lagi saya mau menekankan, semakin murni iman kita, artinya semakin iman kita didasarkan atas kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah, semakin kita tidak mudah dipengaruhi oleh situasi di sekeliling kita maupun apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudara, selanjutnya sebelum saya akhiri, saya akan beri contoh salah satu bentuk daripada kemurnian iman. Ya, saya akan membacakan untuk saudara, ya, atau kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, saudaraku. Ya. Dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus selalu mengingat, ya, iman daripada anak rohaninya, yaitu Timotius. Sebab iman dari Timotius ini adalah jenis iman yang gak sembarang orang, saudaraku, sampai kepada tahap iman seperti ini. Yaitu apa saudara? Iman yang tulus ikhlas. Iman yang tidak menuntut sesuatu untuk dirinya sendiri. Iman yang hanya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia. Nah, kata tulus ikhlas di dalam kata Yunaninya yang didefinisikan dengan menggunakan kata-kata bahasa Inggris dikatakan begini saudaraku. Tulus ikhlas. Ya, salah satunya didefinisikan dengan kata sincere. Ya, bahasa Inggris itu. Nah, kata ini berasal dari 2 kata bahasa Latin. 2 kata itu yang pertama adalah sine. Sine artinya tanpa, dan sere artinya lilin, tanpa lilin. Nah, latar belakangnya ini saudaraku, kalau orang itu jual mebel ya atau tukang kayu itu membuat barang-barang dari kayu, itu kalau jenis kayunya kurang bagus pasti ada lubang, ada cacat, ada mungkin somplak, cuil saudaraku. Nah, supaya tidak dilihat oleh orang saudaraku, maka ditutup dengan lilin saudaraku. Ya. Nah, sebaliknya ada orang yang tidak mau saudara menggunakan bahan yang murahan, pakai bahan yang bagus saudaraku. Ya, sehingga ketika dibuat ya bahan itu jadi mebel atau apa saudaraku, ya itu nggak perlu pakai lilin, nggak usah ditempel lilin, ya untuk menutup kekurangannya atau retak-retaknya di situ. Jadi tanpa lilin. Jadi orang tulis kalau produknya itu benar-benar asli tanpa lilin ditulis sine sere. Begitu juga iman kita, saudaraku. Biar iman kita itu murni, benar-benar didasarkan atas kebenaran firman. Tidak ada polesan apa saudara, kepandaian kita berbicara, polesan keberhasilan kita, polesan atau tempelan-tempelan kekayaan, saudaraku. Biar iman kita seperti itu, saudara. Murni betul-betul. Ya. Jadi orang yang punya iman seperti ini, saudaraku, kelihatan di luar maupun dalamnya sama. Ya. Bukan hanya kelihatan hebat di luar, tapi dalamnya rapuh. Nah, seringkali saya dan saudara mungkin seperti itu.
Tapi Tuhan mau supaya yang di dalam kita kuat, termanifestasi juga di dalam sikap, dalam perilaku kita, dalam respon-respon kita ketika menghadapi situasi di tengah dunia yang mudah berubah ini, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita bertekad ya untuk membangun iman kita benar-benar didasarkan atas firman, dan kita memanfaatkan situasi sekarang ini untuk mencobai atau menguji ya, supaya kita tahu sejauh mana kita mendasarkan iman kita sepenuhnya di atas dasar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah situasi yang sulit ini. Kita semua mengalami, saudara, kita tetap bisa bergembira karena ada harta yang Tuhan siapkan untuk kita di sorga. Tetapi juga duka cita karena pencobaan, karena ujian-ujian itu hanya seketika, dan tujuan dari pencobaan atau ujian itu, saudaraku, adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita, dan kemurnian iman kita itu jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Mari kita arahkan hati kita kepada Kristus, Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita yakin Tuhan mampu menolong kita melewati situasi yang sukar hari-hari ini dengan tetap bergembira. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh mengerti firman itu. Dan firman itu benar-benar mengoreksi, memperbaiki, memperlengkapi kami, supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman. Dan iman kami semata-mata didasarkan atas kebenaran firman-Mu. Tolong seluruh jemaat, dari anak-anak, anak muda, remaja, orang tua, bahkan yang lanjut usia, Tuhan berkati kiranya. Tolong kami melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini dengan penuh kegembiraan. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat, sebaliknya semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Kami hanya mungkin bergembira kalau kami membangun iman kami di atas dasar firman-Mu saja. Tuhan tolong kami mengarahkan mata hati kami kepada Yesus Tuhan kami yang memimpin kami di dalam iman dan yang sanggup membawa iman kami kepada kesempurnaan. Ini doa kami, biar kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami semua. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.